Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, kembali kita dalam video pembelajaran kita di pertemuan ke-6 dalam mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tema Analisis Kebutuhan Pelatihan atau kita sering sebut dengan Training Needs Analysis. Jadi salah satu instrumen paling vital dalam manajemen sumber daya manusia adalah analisis kebutuhan pelatihan atau training needs analysis. Sebelum kita masuk secara teknis ya, saya ingin kita semua mengubah cara pandang kita. Di luar sana mungkin banyak direktur keuangan yang mengernyitkan dahi saat Departemen Human Resource mengajukan anggaran pelatihan. Mengapa? Karena mereka melihatnya sebagai expense atau biaya yang menguap begitu saja. Jadi tugas kita ya, seandainya kita berada di dalam posisi bidang HR atau human resource ya, kita harus bisa meyakinkan ya, bahwa pelatihan adalah investasi yang sangat strategis. Nah, karena investasi, maka jangan sampai investasinya menjadi bodong ya. Kita harus ya bisa memahami dan melaksanakan kegiatan training itu dengan optimal dan sebaik mungkin. Maka kegiatan TNA ini ya dalam organisasi menjadi penting atau training needs analysis. Ya, dia seperti proses ya untuk memastikan bahwa setiap uang yang keluar yang dikeluarkan perusahaan untuk karyawan karena adanya kegiatan pelatihan harus bisa berdampak meningkatnya performa karyawan sehingga nanti karyawan bisa menjadi lebih produktif dalam bekerja. Nah, seperti itu. Jadi, bagian human resource bukan sekedar mengeluarkan biaya untuk training, tetapi training yang dilakukan itu bisa berdampak terhadap meningkatnya kualitas pegawai yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja pegawai. Namun demikian agar training itu menjadi lebih baik harus dilaksanakan yang namanya training need analysis. Baik, untuk bagian pertama, bagaimana kita memahami yang namanya the performance gap ya atau anatomi masalah. Training apa yang akan dibuat? Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Mengapa kita perlu melatih orang? Jawabannya sederhana, karena ada kesenjangan atau gap. Jadi dalam dunia manajemen kita mengenal standar ideal, apa yang seharusnya terjadi. Di sisi lain ada realitas, apa yang sebenarnya terjadi di lapangan ya. Jadi selisih antara kondisi ideal dengan kondisi realitas, inilah yang kita sebut dengan performance gap. Nah, namun di sini letak jebakannya, tidak semua kesenjangan kinerja disebabkan oleh kurangnya pengetahuan. Jika seorang mekanik tidak bisa memperbaiki mesin karena kuncinya hilang, melatihnya selama 10 hari tidak akan membantu. Jika tim sales ya malas karena sistem komunikasi yang tidak adil, pelatihan motivasi hanya akan menjadi bahan lelucon di antara mereka. Jadi, training needs analysis berfungsi sebagai filter untuk memisahkan masalah atau untuk memisahkan mana masalah yang bersumber dari knowledge, skill atau dan attitude dan mana masalah yang bersumber dari sistem atau lingkungan. Nah, itu. Jadi training need analysis harus bisa ya mengurai akar masalah kenapa orang tidak bekerja
dengan optimal, apakah karena masalah sistem atau lingkungan yang ada di perusahaan, atau karena faktor knowledge, skill, dan attitude-nya. Kalau faktor knowledge, skill, dan attitude, maka perlu dilaksanakan kegiatan pelatihan. Baik, kemudian yang bagian kedua, ya, 3 pilar analisis, ya. Jadi mengupas, ya, bagaimana aktivitas training need analysis ini. Jadi untuk melakukan diagnosa yang tidak meleset, kita harus menggunakan pendekatan makro hingga mikro menjadi 3 level analisis. Yang pertama kita sebut dengan analisis organisasi. Di level ini kita bertanya, di mana organisasi sedang berada dan kemana ia akan pergi. Kita melihat visi, misi, dan rencana strategis perusahaan. Jika perusahaan ingin melakukan transformasi digital secara total, maka training need analisisnya harus mengarah pada literasi teknologi. Kita juga melakukan audit sumber daya. Apakah kita punya instruktur internal? Apakah kita punya waktu untuk merumahkan karyawan sementara untuk belajar? Analisis ini memastikan pelatihan tidak berjalan berlawanan arah dengan napas perusahaan. Kemudian yang kedua adalah analisis tugas ataupun pekerjaan. Ya, selanjutnya kita coba melihat jabatan itu sendiri. Kita membedah apa yang disebut dengan Standard Operating Procedure atau SOP dan Job Description, ya, atau uraian pekerjaan. Di level ini kita nanti akan menetapkan profil kompetensinya. Kita uraikan aspek knowledge, ya, skill, dan attitude-nya. Knowledge-nya misalnya teori atau informasi apa yang wajib diketahui pegawai. Kemudian pada aspek skill-nya, kemampuan psikomotorik atau teknis apa yang harus bisa dipraktekkan. Kemudian attitude-nya, nilai-nilai perilaku apa yang harus diadopsi. Tanpa analisis tugas, kita tidak punya standar baku untuk mengukur kesenjangan. Kemudian yang ketiga adalah analisis individu. Ya, ini lebih kepada melihat pada aspek mikro. Terakhir kita akan bicara soal manusia. Siapa yang paling membutuhkan bantuan di tahap ini? Kita menggunakan data objektif dari performance appraisal, ya, atau penilaian kinerja. Hasil tes kompetensi atau bahkan wawancara 360 derajat. Tujuannya adalah agar pelatihan bersifat presisi. Jangan sampai kita memberikan kursus bahasa Inggris tingkat dasar kepada staf yang sudah mahir. Ini penghinaan terhadap waktu mereka dan pemborosan anggaran kita. Nah, lanjut sekarang bagian ketiga, 5 langkah eksekusinya, ya. Bagaimana cara kita mengeksekusinya di lapangan? Kita mengikuti 5 langkah berikut ini. Langkah yang pertama, identifikasi masalah yang sebenarnya. Ini adalah tahap paling kritis, ya. Jadi kita harus menjadi seorang skeptis ketika seorang manajer berkata, "Staf saya butuh pelatihan kepemimpinan." Jangan langsung percaya, selidiki apakah benar mereka tidak tahu cara memimpin, ataukah mereka hanya tidak diberi wewenang untuk mengambil keputusan. Kemudian langkah kedua, menetapkan objektivitas. Jadi apa perubahan perilaku yang ingin Anda lihat? Anda harus bisa mengukurnya. Setelah pelatihan ini, tingkat kesalahan input data harus turun menjadi 0%. Kemudian langkah yang ketiga adalah pengumpulan data yang multidimensi. Gunakan kombinasi metode, mungkin dengan kuesioner, dengan memberikan data kuantitatif. Tetapi wawancara dan fokus group discussion memberikan ruh atau konteks di balik angka-angka tersebut. Kemudian langkah keempat adalah analisis data. Jadi hubungkan titik-titik masalahnya. Apakah ini masalah personil, atau masalah alat, atau masalah pengetahuan. Dan langkah yang kelima adalah menyusun proposal pelatihan. Hasil akhir dari TNA atau Training Need Analysis adalah sebuah rekomendasi yang logis yang mencakup kurikulum, target peserta, metode, apakah on the job training atau classroom, dan kemudian membuat estimasi anggaran.
Nah, di bagian keempat, bagaimana metode pengumpulan datanya, ya. Ingat, data adalah bahan bakar ya dari training need analysis. Kita bisa menggunakan survei untuk menjaring suara dari ratusan karyawan secara anonim agar mereka berani bicara jujur. Jadi gunakan observasi langsung untuk melihat apakah ada gerakan yang tidak efisien dalam bekerja. Namun, instrumen yang paling jujur seringkali adalah analisis dokumen internal. Periksa laporan keluhan pelanggan, laporan kecelakaan kerja, atau tingkat turnover karyawan. Data ini tidak bisa berbohong. Jika banyak orang mengundurkan diri di suatu departemen tertentu, mungkin pelatihannya bukan stafnya, melainkan pelatihan kepemimpinan untuk manajernya. Baik ya, di akhir kesimpulan ya, sebagai penutup pada sesi ini ya, saya ingin membawa Anda pulang dalam prinsip ya, bahwa pelatihan adalah solusi hanya jika masalahnya adalah ketidaktahuan. Jadi sebagai contoh ya, apabila ada orang yang memang membutuhkan pelatihan karena faktor pengetahuan, faktor keterampilan dan attitude, nah itu perlu dilakukan ya. Bukan karena faktor sistem dan lingkungannya. Jadi Anda sebagai calon profesional manajemen sumber daya manusia ya nanti menjadi gawang kualitas manusia di perusahaan. Maka gunakanlah yang namanya training need analysis secara integritas. Jadi jangan biarkan pelatihan menjadi sekedar rutinitas akhir tahun atau ajang menghabiskan sisa anggaran. Pastikan setiap materi yang disampaikan di ruang kelas ya adalah jawaban dari kesulitan yang dihadapi karyawan dalam kerja. Dengan begitu, Anda tidak hanya sekedar ya memajukan karir mereka, tetapi Anda sedang membangun fondasi kekuatan organisasi. Baik ya, itulah materi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat bisa dipahami dan dapat menjadi sebuah ilmu yang nanti kalau Anda berada di posisi Human Resource Development dalam sebuah perusahaan bisa lebih mengerti bagaimana melakukan aktivitas yang namanya Training Need Analysis atau TNA. Demikian, terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.